Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasujula Sedina dari kelas manajemen 22A NPM 224111. Di sini saya ingin menjelaskan sifat dan keahlian pemimpin. Pengertian sifat pemimpin. Seorang pemimpin yang efektif umumnya memiliki sifat seperti kejujuran, integritas, keberanian, empati, dan kemampuan untuk memotivasi orang lain. Mereka juga cenderung memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat, serta kemampuan mengelola konflik serta dengan baik. Keahlian yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang sukses meliputi kemampuan untuk memimpin tim, mengelola sumber daya, membuat strategi, dan mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, pemimpin yang efektif juga harus memiliki kemampuan yang beradaptasi dengan perubahan, membangun hubungan dengan orang lain, serta memiliki pemahaman yang baik tentang visi dalam organisasi. Perbedaan sifat dan keahlian pemimpin. Sifat dan keahlian pemimpin mereka merupakan dua aspek yang berbeda, tetapi kaitannya erat. Sifat pemimpin meliputi karakter, kecerdasan, kemampuan berkomunikasi, dan lain-lain. Sementara keahlian memimpin meliputi kemampuan yang diperlukan untuk mengelola, mengarahkan, dan mengelola sumber daya manusia. Sifat pemimpin berpengaruh terhadap kepercayaan, karakter, dan kemampuan memimpin, sementara keahlian pemimpin berpengaruh terhadap kemampuan pemimpin dalam mengelola dan mengarahkan sumber daya manusia. Berbagai jenis atribut pemimpin. Aspek kepribadian cenderung untuk berperilaku dengan cara tertentu. Contohnya adalah kepercayaan diri, ekstroversi, kemalangan emosi, dan tingkat energi. Kebutuhan dan motif cenderung untuk mempengaruhi perhatian seseorang terhadap informasi dan peristiwa, serta membimbing, memberi energi, dan mempertahankan perilaku. Dan yang terakhir, nilai-nilai merupakan sikap yang terinternasi mengenai apa yang benar dan salah, etis dan tidak etis, bermoral dan tidak bermoral. Ciri-ciri kepribadian kepemimpinan yang efektif. Tingkat energi dan toleransi stres. Semakin tinggi tingkat energi dan toleransi terhadap stres akan membantu manajer mengatasi kesibukan. Yang kedua, percaya diri. Semakin tingkat kepercayaan diri atau efekasi diri pemimpin akan berhubungan positif dengan efektivitas dan kemajuan perusahaan. Yang terakhir, lokasi kendali internal. Orang dengan orientasi locus of control internal yang kuat terpercaya akan berperistiwa hidup mereka ditentukan oleh tindakan mereka sendiri. Stabilitas dan kedewasaan emosional. Seseorang yang matang emosi dapat menyesuaikan diri dengan baik. Motivasi kekuasaan. Terkadang pemimpin dengan kekuasaan yang dipersonalisasi mampu menginspirasi loyalitas bawahan dan semangat tim. Integritas pribadi. Integritas berperilaku seorang konsisten dengan nilai-nilai yang dianut dan tersebut jujur, beretika, dan dapat dipercaya. Narisme adalah sindrom kepribadian yang seperti kebutuhan yang kuat akan harga diri, berorientasi pada pencapaian. Manajer dengan motivasi berprestasi yang tinggi lebih efektif dibanding manajer dengan motivasi berprestasi rendah. Kebutuhan akan diafiliasi. Orang dengan kebutuhan afiliasi yang kuat menerima keputusan karena disukai atau diterima orang lain. Keterampilan dan kepemimpinan yang efektif. Keterampilan teknis, keterampilan interpersonal, keterampilan konseptual, keterampilan politik. Kompetensi manajerial. Kompetensi biasanya melibatkan kombinasi keterampilan khusus dan sifat-sifat yang saling melengkapi. Yang kedua, kecerdasan emosional. Pemimpin dengan kecerdasan emosional tingkat lebih mampu memecahkan masalah yang kompleks, merencanakan cara menggunakan waktu secara efektif, menyesuaikan perilaku dengan situasi, dan mengelola krisis. Inteligensi sosial adalah kemampuan kepemimpinan untuk menentukan pilihan dalam situasi tertentu dan memilih respon yang tepat. Kemampuan belajar. Pemimpin dituntut untuk dapat terus beradaptasi dan berinovasi serta berfleksibel untuk belajar dari kesalahan pada lingkungan organisasi yang terus berubah-ubah. Pedoman bagi pemimpin dalam meningkatkan kompetensi. 1. Mempelajari kekuatan dan kelemahan Anda, mempertahankan kesadaran diri, mengidentifikasi dan mengembangkan keterampilan yang relevan untuk posisi kepemimpinan di masa depan. Ingatlah bahwa kekuatan bisa menjadi kelemahan dan yang terakhir mengkompensasi kelemahan.
Cara mengembangkan sifat-sifat dan keahlian kepemimpinan yang baik. 1. Mengembangkan kreativitas pribadi, mencari inspirasi dari luar, mendorong inovasi dalam tim, melakukan pelatihan dan latihan. Keterbukaan terhadap perusahaan, berkolaborasi dengan orang lain, melatih diri untuk sikap tanggung jawab, melatih diri menjadi pribadi yang bekerja keras, melatih diri dalam hal mengelola dan keperdayaan tim, gali potensi dan kekuatan diri serta kelompok. Kesimpulannya sifat dan keahlian seorang pemimpin sangatlah penting dalam mempengaruhi kinerja dan keberhasilan sebuah tim atau organisasi. Sifat-sifat seperti integrasi, empati, berani, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik sangatlah krusial. Selain itu, keahlian dan menginspirasi orang lain juga sangat dibutuhkan. Pemimpin yang efektif dapat memimpin dengan teladan, menghadapi tantangan dengan kepala dingin, dan membawa timnya menuju tujuan bersama. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.